Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya. Oke, karena video ini dibuat malam, jadi saya ucapkan selamat malam ya. Oke, untuk biar adil, salam sejahtera untuk kita semuanya mahasiswa. Oke, baik, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Khairul Akbar. Dengan rekan-rekan saya ada Khairul Tunisa, Nur Wahid Amrullah, Nurma Angelina, Izelia Artiana, Muhammad Khairuddin Mahfud, Mela Pratika, dan juga yang terakhir ada Mbak Nanda Sarasinta. Oke, di sini kita akan belajar tentang metode numerik dengan materi turunan numerik. Setelah kemarin kita telah belajar tentang interpolasi, ya. Sekarang kita akan belajar tentang turunan numerik. Dari teman-teman semuanya ada yang sudah tahu belum sih pengertian dari turunan numerik? Jikalau tidak, di sini saya akan jelaskan nih. Jadi turunan numerik ini adalah menentukan nilai turunan fungsi di satu titik dari n+1 pasang data yang telah diketahui. Jadi datanya itu telah diketahui. Oke. Adapun beberapa metode yang digunakan nih. Nah, untuk mengulik materi yang kemarin. Jadi kalau misalnya di interpolasi itu kita bakal menemukan banyak rumus. Sedangkan di turunan numerik ini kita akan menemukan beberapa metode nih, atau banyak metode nih. Jadi yang akan kita gunakan di turunan numerik ini ada dua metode nih. Yang pertama ada Newton-Gregory maju, yaitu untuk data dengan selisih variabel bebas sama, dan juga Lagrange. Ini untuk data dengan selisih variabel bebas tidak sama. Oke. Untuk metode Newton-Gregory maju nih, diberikan n+1 pasang data sebagai berikut. Nih, datanya adalah X dengan Fx, dan X0 dengan Fx0, X1 dengan Fx1, sampai nanti ada Xn sama dengan Fxn ya. Oke, polinomial interpolasi Newton-Gregory maju itu sama dengan Pn dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X0 plus delta F dalam kurung X0 S plus delta kuadrat F X0 per 2 faktorial S dalam kurung S plus S-1 plus delta pangkat 3 F X0 per 3 faktorial S, S-1, S-2 hingga seterusnya sampai Xn delta N Fx0 per N faktorial. Jadi nanti hasilnya dengan S sama dengan X min X0 per H, dan H itu sama dengan XI plus 1 min X1 ya. Oke, untuk turunan sendiri, untuk turunan P N dalam kurung X dengan aturan rantai nih, yaitu D F dalam kurung X per DX ya. Kita bisa lihat di sini nanti hasilnya adalah dPnx per ds sama dikali ds per dx. Oke. Nanti dari semuanya itu akan ditemukan hasil, yaitu seper H. Kita bisa lihat sendiri, nanti kita akan belajar mengapa sih dapat seper H itu. Nanti kita akan belajar di materi selanjutnya ya. Oke, kita lanjut saja ke contohnya. Oke. Diketahui data-data sebagai berikut nih, X, Fx nya kan.
X0 nya min 2, Fx0 nya 2,6, 3 1,38 sama dengan 4 sampai 5,9. Dengan menggunakan metode Newton-Gregory maju, orde 3 hitung F aksen sama dengan F aksen dalam kurung min 1. Oke, kita akan coba jawab ya. Di sini H-nya itu sama dengan 3 min dalam kurung min 2 sama dengan 8 min 3 sama dengan 13 min 8 sama dengan 5. Kenapa hasilnya 5? Karena tadi 3 min dalam kurung min 2 itu adalah 5 juga hasilnya. 8 min 3 juga hasilnya 5. Dan 13 min 8 juga hasilnya 5. Jadi kita ambil keseluruhannya, hasilnya adalah 5. Langkah 1 nih, buatlah tabel beda maju. Oke, nah tabelnya seperti ini nih. Kalian juga bisa buat nanti. Jadi yang yang X-nya itu di sebelah kiri kalau misalnya dari saya. Dan hasilnya nanti di sebelahnya lagi. Nanti ini di kurang-kurangin aja, di min-minin gitu ya. Oke. Langkah kedua, hitung pendekatan nilai F sama dengan F dalam kurung min 1 dengan turunan Newton Gregory maju. Yang pertama, F aksen X sama dengan dp3x per dx sama dengan 1/h delta F x0 plus delta kuadrat F x0 S min setengah plus delta pangkat 3F x0 3S kuadrat min 6S plus 2 per 6. Itu kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, jadinya seperti itu ya. Untuk X sama dengan min 1, S sama dengan X min X0 per H sama dengan min 1 dikurangi min 2 per 5 sama dengan 0,2. Oke, itu selanjutnya. Hingga ditemukan hasil sama dengan min 0,6472 ya. Oke, untuk metode Lagrange nih. Jadi untuk mendapatkan formula turunan pertama secara numerik dari suatu fungsi dengan metode Lagrange dilakukan dengan menurunkan fungsi polinomial interpolasi Lagrange. Jadi bentuk polinomial interpolasi Lagrange dari n plus 1 pasang data adalah Pnx dengan sigma n, I sama dengan 0, Li xf xi dengan Li x sama dengan, nah kita lihat kan, x min xj plus xi per xi min xj. Untuk dua buah data x0 fx0 x1 fx1 bentuk polinomial linear p1x dengan interpolasi Lagrange adalah sebagai berikut nih. Kita lihat ada p1x sama dengan L0 x fx0 plus L1 x fx1 sama dengan x min x1 per x0 min x1 fx0 plus x min x0 per x1 min x0 fx1, sehingga turunan pertama dengan metode Lagrange dapat didekati dengan dalam gambar ya. Bisa kalian lihat sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut saja untuk 3 buah pasang data x0, f x0
X1, Fx1. Kemudian ada X2, Fx2. Rumusan turunan dengan menggunakan metode Lagrange-nya adalah P aksen 2X sama dengan L aksen 0 X F X0 plus L aksen 1 X F X1 plus L aksen 2 X F X2. Itu nanti kita ketemu hasilnya yang seperti di gambar. Ya. Oke, untuk contoh nih, ada contoh 1 diketahui data-data Y sama dengan Fx sebagai berikut. Sama kayak misalnya contoh di atas tadi ya, cara pengerjaannya. Jadi tinggal dimasukin saja ke dalam rumus. Angka-angka yang tadi ada di tabel kita masukin ke dalam rumusnya tadi. F aksen X mi sama dengan P aksen 2X sama dengan sampai seterusnya ya. Nanti tinggal dimasukin saja itu angka-angka yang ada di tabel ke dalam rumus. Nanti ketemu hasilnya yaitu 0,955. Oke. Dan untuk latihannya nih jangan lupa untuk dikerjakan, ada 2 buah soal. Ini cara pengerjaannya juga sama kayak materi yang tadi di atas ya. Jadi jangan lupa untuk baca lagi, pelajarin lagi, dan semangat untuk mengerjakannya. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.